warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvina Delia dengan NIM 2404020032. Saya dari kelas 3B, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang produk bank syariah dan yang tidak kalah penting yaitu pemeriksaan syariahnya. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing Perbankan Syariah. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kalian bingung sebenarnya apa sih bedanya bank syariah dan bank konvensional? Apa cuma beda nama atau aturannya juga berbeda? Buat masih ragu, kayak apakah bank syariah cuma yang buat yang muslim saja atau produknya cuma mirip-mirip bank konvensional? Atau siapa sih yang ngecek kalau bank ini benar sesuai dengan syariah? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas tentang apa itu bank syariah dan cara kerja bank syariah itu seperti apa dan apa itu pemeriksaan syariah yang bikin bank syariah sesuai dengan aturan Islam. Saya akan menjelaskan secara sederhana perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, kalau bank konvensional itu pakai sistem bunga yang dianggap riba dalam Islam, sedangkan bank syariah pakai sistem bagi hasil seperti jual beli dan akad yang jelas. Nah, pada prinsip utamanya, bank syariah itu tidak ada riba dan yang kedua yaitu tidak ada ketidakjelasan dalam transaksi atau dengan kata lain itu adalah gharar, dan yang ketiga itu tidak ada unsur judi atau kata lainnya itu maisir. Nah, pada bank syariah itu mengutamakan keadilan dan keterbukaan informasi. Jadi, bank syariah itu bukan cuma tanpa riba ya, jadi juga harus adil dan transparan dalam semua transaksi. Materi selanjutnya itu apa pemeriksaan syariah. Nah, ini yang bikin bank syariah benar-benar beda. Pemeriksaan syariah adalah proses pemeriksaan kesesuaian terutama pada kegiatan-kegiatan yang ada pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Nah, secara sederhananya itu pemeriksaan syariah itu ibaratkan penjaga syariah yang memastikan semua kegiatan bank benar-benar sesuai dengan aturan Islam. Nah, adapun tugas dari pemeriksaan syariah, yang pertama yaitu mengecek semua produk dan akad, dan yang kedua yaitu memeriksa transaksi sehari-hari, dan yang ketiga yaitu memastikan tidak ada yang melanggar syariah, dan yang keempat memberi izin untuk produk baru. Jadi, bank syariah itu tidak asal pakai label syariah, ada pengawas khususnya ya. Materi selanjutnya yaitu produk-produk bank syariah. Nah, bank syariah punya 3 kelompok produk utama. Yang pertama itu penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan. Jadi penyaluran dana di bank itu adalah proses di mana bank syariah menempatkan atau memberikan dana kepada nasabah untuk suatu keperluan usaha atau pembelian, bukan dengan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, dan jasa. Nah, adapun jenis akadnya yaitu pada akad jual beli itu memakai akad murabahah, di mana bank membeli barang yang diminta nasabah lalu dijual ke nasabah dengan margin yang disepakati. Dan yang kedua yaitu akad salam, di mana bayar dulu dan barang datang belakangan, biasanya untuk hasil pertanian. Dan yang ketiga yaitu istisna, di mana kayak seperti salam tapi pembayarannya itu bisa dicicil. Nah, akad yang kedua yaitu seperti akad sewa, di mana biasa disebut dengan ijarah, yaitu di mana bank menyewakan barang atau jasa di akhir masa sewa barangnya bisa dibeli nasabah. Nah, yang ketiga itu ada akad bagi hasil, di mana menggunakan akad musyarakah, yaitu pada akad ini yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang sama-sama mengeluarkan modal dan keuntungan, dan kerugiannya itu ditanggung berdasarkan seberapa besar modal yang diseluruhkan. Nah, contohnya itu bank dan nasabah patungan modal dan untung ruginya nanti itu dibagi. Dan yang akad kedua itu mudharabah, yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, di mana ada pemilik modal atau syahibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Contohnya itu pada bank kasih modal dan nasabah yang mengelola. Hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan.
Nah, yang kedua yaitu ada penghimpunan dana atau tabungan dan deposito, di mana penghimpunan dana adalah proses di mana bank mengumpulkan uang dari masyarakat. Kalau penyaluran tadi itu adalah mengeluarkan uang. Nah, kalau penghimpunan dana itu adalah bank menerima atau menampung uang. Pada akad penghimpunan dana ini menggunakan akad wadiah atau titipan uang. Bank boleh digunakan tapi harus menjamin uangnya aman. Dan yang kedua yaitu menggunakan akad mudharabah, nasabah investasi, bank mengelola dan hasilnya nanti dibagi. Nah, yang ketiga itu ada jasa lainnya seperti transfer, tukang uang asing, safe deposit box, dan sebagai layanan transaksi lainnya. Nah, yang belum tahu apa itu safe deposit box, biar saya jelaskan ya. Jadi safe deposit box itu seperti berangkas pribadi yang Anda sewa di dalam berangkas besar milik bank. Jadi, bank menyediakan lemari besi yang sangat aman, biasa disebut dengan ruang berangkas. Nah, Anda bisa menyewa satu kotak kecil seperti box di dalamnya untuk menyimpan barang-barang berharga Anda seperti dokumen, uang, atau yang menurut Anda penting. Bagaimana sih cara pemeriksaan syariah bekerja? Jadi, pemeriksaan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Mereka adalah ahli syariah yang memeriksa bank secara rutin. Adapun tugas dari DPS itu yang pertama itu mengecek dokumen dan transaksi. Nah, yang kedua itu memberikan masukan untuk perbaikan, dan yang ketiga itu menjamin semua kegiatan sesuai syariah, dan yang keempat itu bekerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia. Jadi benar-benar ada tim yang memastikan bank tetap sesuai dengan aturan. Banyak nih yang bertanya-tanya, kenapa sih harus bank syariah? Jadi di bank syariah itu memiliki prinsip jelas dan sesuai dengan nilai Islam. Semua akad terbuka dan transparan dan diawasi ketat oleh ahli syariah. Dan yang tidak kalah penting yaitu mendorong ekonomi yang lebih adil dan sehat. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi itu, bank syariah bukan hanya sekedar bebas riba, atau bank syariah punya akad yang jelas dan transparan, dan bank syariah itu diaudit secara syariah dan punya sistem pengawasan yang kuat. Nah, itulah ya kenapa bank syariah penting, karena menawarkan layanan keuangan yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai produk bank syariah dan pemeriksaannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.